Bayangkan ini, kamu menerima email, sepertinya penting dan mengaku dari bank kamu. Email itu memperingatkan tentang aktivitas yang mencurigakan. Kamu panik, kamu klik tautannya, kamu memasukkan informasi pribadimu. Selamat, kamu baru saja menjadi korban rekayasa sosial. Di dunia digital saat ini, ancaman mengintai di mana-mana. Tapi mereka seringkali tidak menargetkan perangkat kita. Mereka menargetkan kita, memanfaatkan kepercayaan, rasa takut, dan keinginan kita untuk membantu. Insermi Rehard Asosia Senablan Api Unang Undu memberikan informasi Pesprich. Rekayasa sosial adalah bentuk kejahatan siber yang mengandalkan interaksi manusia. Peretas, alih-alih menggunakan kode yang rumit, menggunakan taktik cerdik untuk menipu korban mereka. Tujuan mereka sederhana, mendapatkan akses ke informasi sensitif, sistem, atau bahkan lokasi fisik. Anggap saja seperti permainan tipuan yang dimainkan di dunia digital dan sekitarnya. Pelaku rekayasa sosial adalah ahli penyamaran, terampil dalam berbaur dan membangun kepercayaan. Sovo wadapay ng nesters pasyom ensawata, mengeksploisi imse ens tipto mengverftid detari. Phishing mungkin adalah jenis serangan rekayasa sosial yang paling umum. Biasanya dimulai dengan email, pesan teks, atau pesan langsung di media sosial. Pesan-pesan ini dirancang agar terlihat sah, seringkali meniru organisasi terpercaya seperti bank, instansi pemerintah, atau situs web populer. Tujuannya adalah untuk mengelabui kamu agar mengklik tautan berbahaya atau mengunduh lampiran yang terinfeksi. Ini dapat menyebabkan malware terinstall di perangkat kamu memberi peretas akses ke informasi pribadi kamu. Selalu waspadai pesan tak terduga yang meminta data sensitif. Baiting memangsa keinginan alami kita untuk mendapatkan penawaran bagus atau barang gratis. Peretas mungkin menawarkan unduhan yang menggoda, musik gratis, atau bahkan media fisik seperti drive USB yang ditinggalkan di tempat umum. Penawaran ini seringkali terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, menyembunyikan perangkat lunak berbahaya atau tautan yang dapat membahayakan keamanan kamu. Ingat, jika sesuatu tampak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, mungkin memang begitu. Berhati-hatilah dalam mengunduh file dari sumber yang tidak dikenal, atau mengklik tautan yang menjanjikan hadiah yang tidak realistis. Bagian 5. Pretexting, seni peniruan. Pretexting melibatkan pembuatan skenario yang dapat dipercaya untuk mendapatkan kepercayaan kamu. Penyerang mungkin menyamar sebagai rekan kerja, agen dukungan teknis, atau bahkan pejabat pemerintah. Mereka mungkin mengklaim membutuhkan bantuan kamu untuk masalah yang mendesak, sambil terus berupaya mengekstrak informasi sensitif. Selalu verifikasi identitas siapapun yang meminta informasi pribadi atau rahasia, meskipun mereka tampak sah. Jika kamu tidak yakin, hubungi organisasi secara langsung menggunakan detail kontak yang terverifikasi. Bagian 6. Quid pro quo, pertukaran kebaikan, atau kesalahan mahal. Dalam dunia yang saling terhubung ini, kita seringkali menemukan diri kita dalam situasi di mana kita saling membantu satu sama lain. Namun, apakah bantuan ini selalu tulus, atau ada niat tersembunyi di baliknya? Serangan quid pro quo mengeksploitasi kesediaan kita untuk membantu. Ini adalah taktik di mana seseorang menawarkan bantuan dengan harapan mendapatkan sesuatu sebagai imbalan. Meskipun tampaknya tidak berbahaya, ini bisa menjadi pintu masuk bagi penyerang untuk mengeksploitasi kita. Penyerang mungkin menawarkan layanan, seperti memperbaiki masalah komputer, dengan imbalan akses ke perangkat atau informasi kamu. Mereka bisa tampak sangat meyakinkan dan profesional, membuat kita merasa nyaman untuk menerima bantuan mereka. Mereka mungkin berpura-pura sebagai orang asing yang membantu, menawarkan bantuan dengan masalah teknis, sambil secara halus memanipulasi kamu untuk memberi mereka akses. Ini adalah bentuk manipulasi psikologis yang sangat efektif, karena kita cenderung mempercayai orang yang tampaknya ingin membantu. Ingat, dukungan teknis asli tidak akan pernah meminta kata sandi atau akses jarak jauh ke perangkat kamu tanpa verifikasi yang tepat. Jika seseorang meminta informasi sensitif tanpa prosedur yang benar, itu adalah tanda bahaya. Waspadalah terhadap tawaran bantuan yang tidak diminta, terutama jika melibatkan informasi sensitif. Selalu verifikasi identitas orang yang menawarkan bantuan, dan jangan pernah memberikan akses ke perangkat atau informasi pribadi kamu tanpa memastikan keaslian mereka.
Bagian 7, tailgating, menyelinap lewat celah. Tailgating adalah bentuk fisik dari rekayasa sosial. Ini melibatkan penyerang yang mendapatkan akses tidak sah ke area terlarang dengan mengikuti tepat di belakang individu yang berwenang. Ini bisa sesederhana menyelinap melalui pintu sebelum ditutup atau mengikuti seseorang ke gedung yang aman. Perhatikan lingkungan sekitar kamu dan laporkan setiap individu yang mencurigakan yang berkeliaran di dekat area terlarang. Jika kamu melihat seseorang mencoba melakukan tailgating, segera beritahu petugas keamanan. Bagian 8, scareware, kepanikan sebagai senjata. Dalam dunia digital yang semakin kompleks, scareware menjadi salah satu ancaman yang paling menakutkan. Scareware mengandalkan rasa takut dan intimidasi untuk memanipulasi korban. Penyerang menggunakan taktik psikologis untuk membuat korban merasa terancam dan panik. Penyerang menggunakan pesan pop-up atau peringatan antivirus palsu untuk menciptakan rasa urgensi dan panik. Pesan-pesan ini seringkali sangat meyakinkan dan dirancang untuk meniru peringatan dari perangkat lunak keamanan yang sah. Pesan-pesan ini seringkali mengklaim bahwa perangkat kamu terinfeksi malware dan mendesak kamu untuk mengunduh perangkat lunak atau menghubungi nomor untuk mendapatkan bantuan segera. Mereka mungkin juga meminta kamu untuk memasukkan informasi pribadi atau keuangan. Ingat, perangkat lunak keamanan yang sah tidak akan pernah meminta pembayaran segera atau menggunakan taktik menakut-nakuti. Mereka biasanya memberikan solusi yang jelas dan tidak memaksa. Jika kamu menemukan pop-up yang mencurigakan, segera tutup dan jalankan pemindaian dengan program antivirus terpercaya kamu. Jangan pernah mengklik tautan atau mengunduh perangkat lunak dari sumber yang tidak dikenal. Bagian 9, melindungi diri sendiri, perisai melawan penipuan. Dalam dunia digital yang semakin kompleks, melindungi diri dari penipuan menjadi semakin penting. Penipuan digital dapat datang dalam berbagai bentuk, dan seringkali kita tidak menyadari bahwa kita sedang menjadi target. Kesadaran adalah garis pertahanan pertama kamu melawan rekayasa sosial. Dengan memahami ancaman yang ada, kita dapat lebih siap untuk menghadapi dan menghindari jebakan yang dipasang oleh penipu. Dengan memahami taktik yang digunakan oleh penipu digital ini, kamu dapat lebih siap untuk melindungi diri sendiri. Penipu sering menggunakan teknik manipulasi psikologis untuk membuat kita bertindak tanpa berpikir panjang. Bersikap skeptis. Pertanyakan permintaan informasi yang tidak diminta, terutama yang menimbulkan rasa urgensi atau ketakutan. Jangan pernah merasa tertekan untuk memberikan informasi pribadi atau keuangan tanpa verifikasi yang tepat. Verifikasi identitas. Jangan takut untuk meminta kredensial atau hubungi organisasi secara langsung menggunakan informasi kontak yang terverifikasi. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa kamu berurusan dengan pihak yang sah. Pikirkan sebelum mengklik. Arahkan kursor ke tautan untuk memeriksa tujuannya sebelum mengklik, dan waspadalah dalam mengunduh lampiran dari pengirim yang tidak dikenal. Banyak serangan siber dimulai dengan satu klik yang tidak hati-hati. Gunakan kata sandi yang kuat dan autentikasi multifaktor. Persulit penyerang untuk mendapatkan akses ke akun kamu, meskipun mereka memiliki kata sandi kamu. Kombinasi kata sandi yang kuat dan autentikasi multifaktor dapat memberikan lapisan perlindungan tambahan. Tetap terinformasi, terus ikuti perkembangan teknik rekayasa sosial terbaru, dan bagikan informasi ini dengan orang lain. Pengetahuan adalah kekuatan, dan dengan berbagi informasi, kita dapat membantu melindungi komunitas kita dari ancaman digital. Di dunia di mana informasi adalah kekuatan, melindungi diri sendiri dari rekayasa sosial sangatlah penting. Setiap tindakan pencegahan yang kita ambil dapat membuat perbedaan besar dalam menjaga keamanan informasi kita. Dengan tetap waspada, mempertanyakan permintaan yang mencurigakan, dan berbagi pengetahuan, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi semua orang. Mari kita bersama-sama membangun perisai melawan penipuan dan melindungi diri kita serta orang-orang di sekitar kita.